Ya, FM 96,9 MHz dari Jalan Belanda nomor 1 WK Bubak mengudara dengan FM 96,9 MHz bersama saya Jirlende di sore hari ini, dan narasumber saya Bapak Dandim Kodim 1629 Sumba Barat Daya Letkol Infanteri Dendi Adiane Amir M. Han. Selamat sore Pak Dandim. Selamat sore Pak Apa kabar, Jerry. Pak? Alhamdulillah baik Pak. Luar Saya panggilnya biasa. Pak atau Mas saja nih. Mana-mana ya. Oh iya. Yang nyaman-nyaman aja Bapak Dandim. Mas Jerry bagaimana kabarnya, baik ya? Kabar baik Bapak Dandim. Sehat selalu, dan memang kita harus sehat untuk bisa melaksanakan berbagai kegiatan yang baik itu kegiatan kehidupan aktivitas sehari-hari maupun itu perkantoran ya Pak. Ya. Baik Pak Dandim, dan saudara pendengar, di sore hari ini kami hadirkan informasi buat Anda seputar rekrutmen calon siswa TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan secara nasional, dan itu terjadi juga di Kodim 1629 Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan seperti apa sebenarnya pola rekrutmen dan apa saja yang perlu dipahami dan diketahui oleh masyarakat kita, khususnya Bapak Ibu dan adik-adik atau anak-anak kita yang akan mengikuti seleksi calon siswa tentara Angkatan Darat di tahun 2025 ini. Saya akan menanyakan secara langsung kepada Dandim Kodim 1613 Sumba Barat Letkol Infanteri Dendi Adiane Amir M. Han. Pak Dandim, terkait tentang rekrutmen Casis TNI Angkatan Darat di tahun 2025 di tahap 3 ya sekali ya Pak? Ya. Ini seperti apa prosesnya? Apa saja yang kemudian menjadi syarat-syarat yang penting harus dipahami atau diketahui oleh sejumlah pihak untuk bisa mengikuti seleksi di Casis ini Pak? Terima kasih. Jadi untuk persyaratan umumnya sendiri Mas, yang dalam pendaftaran calon siswa TNI Angkatan Darat ini, yang pertama jelas ada beberapa aspek. Yang pertama kita lihat dari aspek kesehatan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua dari aspek jasmani. Kemudian ada juga kita melihat dari aspek psikologi yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir dari aspek mental ideologi. Jadi beberapa aspek itulah yang harus mereka persiapkan untuk bisa mendaftarkan diri sebagai seorang prajurit TNI. Adapun persyaratan-persyaratan khususnya yang sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya, gelombang-gelombang sebelumnya, memang ada beberapa perubahan. Diantaranya yang pertama tentunya tentang usia Mas. Iya. Usia yang awalnya maksimal di usia 22 tahun, karena saat ini adanya revisi Undang-Undang nomor 34 tentang TNI tahun 2004 ini, sehingga kita ada perubahan masa batas usia. Iya. Berapa sekarang Pak? Ya, sekarang yang awalnya 22 sekarang menjadi 24 karena kaitannya dengan perubahan masa pensiun khususnya untuk golongan bintara dan tamtama. Yang awalnya dia di usia pensiun itu di usia 53, sekarang menjadi usia 58. Jadi ini sangat dapat dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang kemarin katakanlah mereka sudah 22 tapi masih di aturan yang lama itu. Sekarang dia 24. Ini menjadi peluang emas bagi mereka-mereka ya di penghujung usia itu ya. Betul sekali. Jadi usia ini ulang saya ralat. Tadi batas usianya pensiun 55. 55 ya. Iya betul. Jadi itu tadi yang kemudian terjadi pada revisi Undang-Undang TNI ya Pak Dandim ya. Nah, selain syarat usia ini, apa saja syarat lain Pak Dandim? Syarat lain yang sangat adanya perubahan yaitu tentang tinggi badan. Tinggi badan. Kalau untuk syarat yang lainnya memang hampir sama. Yang sangat signifikan perubahan yaitu usia, di batas usia dengan tinggi badan. Kalau sekarang berapa? Sekarang jadi yang awalnya batasnya 163 sekarang menjadi 158. 158. 5 cm diturunkan ya Pak. Betul. Ini tujuannya apa Mas? Tujuannya itu kita agar mengajak semua pemuda-pemuda yang memiliki potensi dan berkeinginan menjadi prajurit, kita membuka peluang seluas-luasnya, sehingga kita persyaratan ini kita tentukan. Jadi sedapat mungkin kita rubahlah persyaratan yang awalnya mungkin contoh di batas usia dan masalah tinggi badan. Itu termasuk kowat juga ya Pak? Kowat ya, ada juga kowat. Cuman kowat hanya golongan di bintara ya, tidak di tamtama.
Ya baik. Wah, Pak Dandim, ini kalau saya masih umur muda nih, katakanlah pada waktu itu kan saya cuma tinggi 159 nih Pak Dandim. Ya. Nah kalau syarat itu ada pada waktu itu, mungkin saya ada minat juga ya. ya. Minat sekali Pak semestinya. Ya. Iya. Baik Pak Dandim, berkaitan dengan ini, bagaimana menyampaikan informasi ke publik, ke masyarakat agar masyarakat mengenal lebih luas, lebih jauh terkait tentang informasi rekrutmen calon siswa Tentara Angkatan Darat nih, Pak Dandim, dalam bentuk apa saja yang apakah ada semacam link yang kemudian itu diakses oleh para casis atau line telepon kah yang kemudian menjadi sarana untuk mengakses informasi di Kodim 1629 Sumba Berdaya? Ada begini Mas. Jadi ada beberapa sarana yang kita gunakan ya. Yang pertama kita tentunya menggunakan poster atau baleho itu Mas. Di situ kita tuangkan segala macam persyaratan untuk menjadi prajurit TNI. Itu sarana yang pertama. Sarana yang kedua kita memanfaatkan prajurit-prajurit yang ada di Kodim. Contohnya seorang Babinsa. Babinsa kan masuk ke desa-desa. Disitulah Babinsa menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di desa bahwa ada pendaftaran calon siswa TNI. Persyaratannya ini dan sebagainya. Itu sarana yang kedua. Sarana yang ketiga kita tentu ada link resmi untuk para calon pemuda-pemudi yang ada di wilayah untuk bisa tahu bagaimana sih tata cara untuk mendaftarkan sebagai calon siswa TNI atau apa saja persyaratan yang ada. Itu kita ada websitenya, linknya ada. Itu sarana-sarana yang kita gunakan Mas. Pak Dandim, karena stigma publik ada di Pak Dandim ya. Banyak kita dengar bahwa kalau tes tentara itu rumit, mahal biayanya katanya. Itu dari mana tuh? Itu informasi publik ya mungkin saja Bapak Dandim ini belum tentu benar. Ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi saya sampaikan di sini, saya tegaskan. Saya mewakili dari TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, dan dalam hal ini saat ini saya diberi kewenangan untuk menjabat sebagai Dandim di wilayah Sumba Barat Daya. Saya tegaskan di sini Mas, jadi tidak ada pungutan biaya sekecil apapun. Jadi pendaftaran ini baik golongan bintara, tamtama sampai dengan golongan perwira itu gratis. Gratis ya Pak Dandim? Gratis, gratis. Tidak masuk administrasinya segala macam ya? Tidak ada. Jadi saya yakinkan kepada seluruh warga masyarakat yang memang putra-putranya berminat, saya sampaikan di sini, saya tegaskan bahwa pendaftaran ini tidak ada biaya sekecil apapun. Jadi apabila ada oknum yang bermain, itu akan kita kenakan sanksi. Apabila itu ada pungli atau dan sebagainya. Itu. Kalau ada, katakanlah ada oknum-oknum yang nakal, katakanlah Pak Dandim ya, apa sanksi yang paling berat untuk pelanggar-pelanggar? Ya tentu apabila di situ ditemukan gratifikasi pemberian dan sebagainya, baik berupa bentuk uang atau barang dan sebagainya, tentu ya sanksi ini udah kita tentukan, nanti ada hukumannya. Secara kode etik kelembagaan betul sendiri apabila dia oknumnya oknum TNI sendiri, kita ada aturannya di dalam TNI. Apabila dia oknumnya oknum sipil, dia ada ketentuannya dalam aturannya di ranah sipil ya kan, gitu maksudnya. Ya betul sekali Pak Dandim. Pak Dandim, apa pesan Bapak kepada masyarakat Sumba Barat Daya yang merupakan wilayah teritorial layanan Kodim 1629 Kabupaten Sumba Barat Daya agar segala macam yang berhubungan dengan rekrutmen TNI ini bisa mereka kemudian mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti seleksi yang dilaksanakan di tahun 2025 ini? Ya, yang pertama tentunya saya sampaikan yang sebelumnya dipertanyakan sama Mas Jerry. Perhatikan dulu persyaratan apa yang harus disiapkan oleh si putra ini, putra-putranya ini. Syarat apa aja yang saya bilang tadi, dia harus menyiapkan aspek kesehatannya benar-benar sehat nih Mas. Betul. Kemudian yang kedua dia harus benar-benar aspek jasmani yang kedua. Karena tesnya kan tidak hanya kesehatan, dia setelah sehat kita tes jasmaninya. Jasmani itu kan macam-macam kan? Baik, betul. Jadi ada larinya, kalau kita bilang ada pull up-nya, ada push up, sit up. Nah, itu harus disiapkan. Makanya saya sering-sering sampaikan kepada calon siswa, kan biasanya itu kita bina di Kodim tuh. Kamu harus siap. Siapnya apa? Siap yang pertama kamu kesehatan dulu kamu cek. Yang kedua
jasmanimu kamu harus latih. Jadi kamu dalam melaksanakan tes itu kamu harus siap, ya kan? Makanya itu yang kayak saya sampaikan kepada seluruh orang tua atau pemuda-pemuda yang minat, kalian harus menyiapkan diri. Di samping menyiapkan diri, jangan lupa untuk tetap berdoa. Betul. Nah, itu. Jadi selain rohani, jasmani, juga dia punya kalau intelektualitasnya, Pak? Intelektualitasnya juga ada disiapkan. Nah, salah satunya dalam seleksi tes di bidang psikologi. Ya. Kemudian di mental ideologi yang berkaitan dengan Pancasila itu ada semua. Itu harus disiapkan semua. Jadi seorang prajurit betul-betul harus nasionalisme. Betul. Ya. Harus nasionalisme, ideologinya Pancasila. Iya, betul. Jadi kalau keluar, Anda gak gagal jadi tentara. Enggak gagal. Ya, Pak Dandim. Ya. Pak Dandim, lalu kapan waktu pelaksanaan pembukaan rekrutmen berlangsung dan sampai kapan nih, Pak? Sebetulnya pembukaannya kita sudah laksanakan mulai dari bulan September ya, Mas Jerry ya. Bulan September. Dari tanggal 14 itu kita sudah buka. Dan saat ini pun sudah ada yang melakukan daftar ulang. Jadi untuk pendaftaran validasi ataupun pendaftaran itu bisa kita lakukan di Kodim dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Yeah. Kemudian setelah itu nanti mereka setelah melakukan validasi atau daftar ulang, mereka sudah mulai akan melakukan seleksi yang itu saya bilang tadi. Mulai dari seleksi kesehatan, jasmani, psikologi dan mental ideologi. Mental ideologi ya. Sampai saat ini jumlah yang ada di Kodim kami sudah mencapai 120 chassis. Yang sudah mendaftar sekarang ini ya, Pak. Dan ini masih berlanjut, Mas Jerry. Berapa kuota yang diperlukan di Kodim 1629 ini? Nah, ini yang menarik. Ya. Tidak ada batasan kuota. Tidak ada batasan kuota. Siapapun yang daftar, yang penting dia memenuhi syarat. Mohon maaf ya, memenuhi syarat jasmaninya. Kalau kita lihat fisik kan normal lah manusia bagaimana. Silakan saja. Yang penting dia memenuhi syarat yang saya sampaikan di awal tadi. Berat, minimal tingginya itu tidak kurang dari 158. Kemudian usianya tidak lebih dari 24 tahun. Dan tidak juga di bawah 15 tahun kan belum boleh. Jadi yang penting itu, Mas. Jadi kita membuka peluang sebesar-besarnya untuk seluruh putra-putra yang khususnya di Sumba Barat Daya untuk mendaftarkan bila yang bersangkutan berminat. Ya, betul Pak Dandim. Jadi memang ini menjadi peluang yang begitu terbuka luas. Betul. Buat regenerasi muda sekarang ini ya, khususnya di wilayah teritorial Kodim 1629 Sumba Barat Daya ya, Pak. Ya. Karena dan itu terjadi juga ya di Sumba Barat juga. Itu rupanya dibuka seluas-luasnya juga. Betul, ya. Iya betul. Memang betul. Jadi berlaku secara nasional ya Pak Dandim ya. Betul. Tidak hanya di wilayah kita, Mas. Jadi di wilayah manapun sama. Oh, jadi begitu ya. Iya. Jadi kalau setelah pendaftaran nih Pak Dandim, proses selanjutnya apa nih yang harus Jadi saya sedikit menjelaskan. Apabila setelah proses pendaftaran dan melakukan seleksi, dan dinyatakan misalnya dinyatakan pemuda tersebut lulus, dia tentunya akan mengikuti pendidikan. Namanya pendidikan pembentukan prajurit. Nah, tempatnya bukan di Kodim. Di mana tuh badannya? Tempatnya kita punya sendiri di Rindam. Jadi masing-masing kodam di setiap provinsi itu punya Rindam, Mas. Rindam ini tempat untuk membina, mendidik, membentuk masyarakat pemuda dari sipil menjadi seorang prajurit TNI. Jadi nanti pendidikannya di Rindam. Kalau kita Rindamnya ada di Bali. Di Bali ya. Baik golongan Bintara maupun Tamtama. Ya betul. Itu biayanya bagaimana, Pak? Biayanya nggak usah dipikirin. Oh, ditanggung oleh negara ya? Tanggung oleh negara, Mas. Luar biasa. Makanya kalau mereka sampaikan ada biaya, tidak ada biaya. Mulai dari pendaftaran sampai dengan mengikuti pendidikan, tidak ada biaya. Nanti setelah pendidikan mereka dibiayai oleh negara. Termasuk uang saku, uang makan dan sebagainya dikasih. Apalagi setelah lulus pendidikan dapat gaji lagi kan sudah. Wah, luar biasa sekali. Ya, betul. Kalau kita andai saja saya masih muda nih, ini jadi peluang emas yang kita harus persiapkan dengan baik supaya kita bisa ada di sana ya. Betul. Kalau tadi itu syarat-syaratnya itu yang kalau syarat-syarat yang lain selain usia, selain tinggi badan, itu tidak ada yang berubah ya? Tidak ada yang berubah. Itu yang berubah itu hanya
usia dan tinggi badan, karena yang saya sampaikan tadi Mas. Jadi kita membuka peluang sebesar-besarnya kepada pemuda-pemuda untuk mengikuti menjadi seorang tentara. Makanya kita buka persyaratan itu, kita istilahnya kita rubah lah. Tujuannya untuk itu. Kalau di Sumba Barat Daya sendiri kategori penerimanya di apa, Tamtama, Bintara, Akmil atau bagaimana, Pak? Sementara ini kita hanya buka dua golongan. Yaitu Bintara sama Tamtama. Iya betul. Jadi cuma dua golongan ya yang dibuka di akhir tahun 2005 ini. Karena ini dia dibuka seluas-luasnya, secara otomatis bisa jadi lebih meningkat dari penerimaan sebelumnya yang diterima. Betul. Bisa jadi lebih kurang ya Pak? Bisa, tergantung dari minatnya para pemuda, bagaimana kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena setiap ada pembukaan, contoh pembukaan kemarin 14 September Pak. Jadi sebelumnya kita sudah mensosialisasikan ke desa-desa, itu yang saya bilang tadi, kita memanfaatkan Babinsa yang ada di Kodim. Sampaikan awal, kita kadang membuat grup Mas. Jadi seorang Babinsa membuat satu grup untuk di desanya, disampaikanlah di situ. Jadi grup, oh ini ada pendaftaran nih, ini ada pendaftaran nih, mulai segini nih, kalau yang berminat silakan daftar. Kita udah ada grupnya masing-masing. Kalau di Kodim Sumba Barat Daya itu berapa koramilnya Pak? Kalau di kita kan Kodim SBD itu kita membawahi 11 kecamatan. Cuman sementara ini masih memiliki 2 koramil saja. 2 koramil ya. Koramil kota. Berapa jumlah anggota Bapak di SBD? Jadi sesuai nyatanya kalau jumlah di tempat kami ini 151 orang saja Mas. Satu batalion itu ya? Enggak sampai. Itu satu kompi saja itu. Satu kompi. Iya. Itu. Kalau 150. Pak Ranim, kalau di prajurit SBD ini apa ada pendidikan khusus untuk peningkatan kompetensi? Pendidikan khusus? Iya, pendidikan peningkatan kompetensi. Oh, untuk prajurit aktif? Untuk prajurit aktif. Kalau untuk prajurit aktifnya tentu kita ada, itu ada programnya. Baik peningkatan di bidang sesuai bidang masing-masing yang dia bidangi ya. Ada itu sebenarnya ada. Namanya penataran atau bisa kursus untuk meningkatkan kemampuannya lah. Itu ada kalau di prajurit aktif Pak. Begitu ya Pak Ranim ya? Iya. Pak Ranim sebagai ini sebagai apa namanya sekedar informasi publik, dan tentu saja masyarakat itu pasti ingin memahami terkait tentang apa saja peran TNI khususnya di Kodim di Sumba Barat Daya dan juga di yang ada di wilayah tertiar Kodim Pak. Jadi begini Mas, tentunya kami selaku Kodim ini kan satuan komando kewilayahan, sehingga tugas-tugas ataupun peran kami yaitu sepenuhnya kami membantu pemerintah setempat. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya kami membantu masyarakat yang ada di sana. Apapun itu bentuknya, di bidang apapun kami tentunya di samping kami membantu, kami melaksanakan pendampingan baik di bidang apapun, baik bidang pertanian, perkebunan, peternakan, maupun membantu warga masyarakat dalam hal apapun. Itulah tugas dan peran kami selaku komando kewilayahan yang berada di Sumba Barat Daya, Mas. Jadi saya lihat di informasi portal informasi dari Kodim 1629, Babinsa banyak kerap kali mendorong masyarakat di bidang pangan ya saya. Iya. Betul. Di Sumba Barat Daya ya. Betul. Saya pantau itu ada kegiatan-kegiatan aktif bisa dibawa. Jadi 100 berapa tadi? 151 ya anggota Bapak di anggota saya. Pak Ranim, di penghujung acara nih Pak Ranim, apa pesan-pesan Bapak kepada masyarakat khususnya masyarakat di wilayah hukum Kodim 1629 teritorial layanan hukumnya agar kolaborasi lintas sektor bersama dengan prajurit TNI Kodim 1629 itu dengan masyarakat dan sejumlah pihak itu dapat berlangsung aktif demi menyukseskan cita-cita Prabowo Gibran, Pak. Oh, tentunya kami mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan, seluruh instansi agar bahu-membahu untuk bekerja sama untuk membangun wilayah khususnya di Sumba Barat Daya. Jadi singkirkan dulu, pinggirkan dulu ego sektoral masing-masing. Mari kita sama-sama kita membangun Sumba Barat Daya
jauh lebih ke depan lagi, lebih baik lagi ke depannya. Itu harapan kami. Kemudian pesan-pesan lainnya mungkin untuk bagi warga masyarakat, khususnya pemuda-pemuda atau putra-putrinya yang ingin berminat menjadi seorang prajurit, saya berpesan agar dipersiapkan, segala sesuatu dipersiapkan, sehingga pada saatnya nanti, pada waktunya nanti mereka sudah betul-betul siap. Iya, betul. Jadi jangan, kalau menurut saya jangan sampai kita mau dipermalukan. Iya. Kalau kita sudah siap, kita sudah siap bertarung, ya kita harus sudah siap. Makanya saya berpesan, persiapkanlah sejak dini. Kalau memang berminat menjadi seorang prajurit TNI. Jadi ya karena persiapan yang bagus itu pasti menghasilkan hasil yang baik pula ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Dandim. Masih ada yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat luas kita? Mungkin sementara tidak ada, Pak. Iya. Cuman saya tegaskan kembali di sini yang dari awal tadi, silakan mendaftar. Kami saat ini TNI Angkatan Darat membuka peluang sebesar-besarnya kepada seluruh pemuda, putra-putri yang memiliki potensi untuk mengikuti menjadi seorang prajurit TNI. Dan ingat, kami tegaskan di sini, saya selaku Dandim 1629 Sumba Barat Daya, bahwa pendaftaran ini tidak ada biaya sekecil apapun, Mas. Tidak ada sekecil apapun. Nah, ini satu lagi pesan saya. Siap. Apabila ada oknum yang tadi disampaikan ataupun siapalah itu pungli, kami membuka laporan pengaduan. Jadi sudah ada lah nanti laporan pengaduannya ke nomor dan ini dan sebagainya. Jadi apabila yang bersangkutan ataupun bisa langsung menuju ke Kodim pengaduannya. Tapi kami pun membuka laporan pengaduan itu, Mas. Itu pesan saya. Jadi memang ini betul-betul transparan ya. Transparan, betul. Dan tidak ada yang disembunyi-sembunyikan. Ya, betul. Tidak ada. Ya, baik Pak Dandim, terima kasih atas informasi-informasi yang dihadirkan untuk kita semua, yang dibagikan kepada kita semua melalui siaran terestrial RRI dan juga kanal YouTube RRI Sumba. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui secara benar bagaimana sebenarnya harapan-harapan daripada Kodim 1629 Sumba Barat Daya terkait tentang rekrutmen ini, semua informasi-informasi yang merupakan syarat untuk mengikuti calon siswa TNI Angkatan Darat itu tadi sudah disampaikan secara menyeluruh oleh Dandim Kodim 1629 ya 1629 Kabupaten Sumba Barat Daya, Bapak Letkol Infanteri Denny Adian Amir M.Han. Terima kasih Pak Dandim, dan itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Saya Jirlende bersama dengan narasumber saya Bapak Letkol Infanteri Denny Adian Amir M.Han. Mohon pamit dari hadapan Anda. Ini baru enak. Dulu yang semalam masuk luar biasa. Aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita.